Posisi saya saat ini masih ada di depan sebuah bangunan loji, kawan ya. Ini adalah salah satu bangunan loji tempat peninggalan zaman company dulu ya. Jadi di kawasan sini, di kawasan Kaliwungu ini, tepatnya yang ada di pabrik Kunir ini ya. Ini adalah sebuah tempat atau markas di mana tentara Belanda waktu dulu sempat bertempat tinggal di kawasan sini. Terbukti banyak sekali bangunan-bangunan loji yang didirikan di sini, kawan. Bukan hanya ini saja, tapi ada beberapa yang lain yang menyebar di kawasan sini, termasuk itu yang saya rekam ini, itu yang di depan itu juga bangunan loji. Dan ini yang lebih dekat dari saya tempat meliput ini, itu juga bangunan loji, walaupun tinggal puing-puingnya saja. Itu juga bekas bangunan loji ya, kawan. Jadi satu tempat di mana dulu ya tentara Belanda ya waktu dulu sempat tinggal di kawasan sini. Terbukti bahwa bangunan loji yang saat ini kita lihat bukan hanya satu saja, tapi banyak ya, banyak bangunan loji yang didirikan di kawasan ini. Sekalipun mungkin bangunan loji yang lain tinggal pondasi saja barangkali, tapi di kawasan sini memang banyak bangunan loji yang sempat didirikan oleh pihak company Belanda dulu. Oke, bersama Mbah Blotong tentunya kita coba untuk lebih mendekat lagi ya. Kita kuak lagi lebih detail tentang bangunan loji yang ada di desa Kaliwungu, Ngunut, Tulungagung. Oke kawan, barangkali kawan penasaran dengan bangunan loji karena memang jarang sekali kita lihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda ini ya, yang masih berdiri kokoh. Dan pada saat ini kita coba telusuri bangunan loji yang saat ini masih kokoh berdiri, walaupun mungkin pada atapnya sudah banyak yang rusak, tapi tembok ataupun bangunannya masih tergolong kokoh ya. Dan kita lihat kawan, memang tembok loji ini sangat begitu tebal. Nah, ini mungkin ada sekitar setengah meter, hampir setengah meter ya. Jadi tembok bangunan loji ini memang begitu tebal. Pantas saja bahwa penyangga untuk atapnya, penyangga atapnya itu sangat begitu luar biasa kokohnya. Dan kita coba ini kuil tentang struktur dari perekatnya, istilahnya kalau bahasa Jawanya rumus ya, sangat kokoh. Ini karena semen yang dibuat untuk bangunan ini memang tergolong banyak ya, sehingga tidak mudah untuk digempur ya. Nah, inilah posisi bangunan loji yang ada di dalam, kawan. Seperti ini keadaannya. Kelihatan memang banyak sekali sampah-sampah yang berserakan karena memang tidak ada yang ngurus ya. Tapi kita lihat bahwa di masa lampau ya, ini sudah ada semacam marmer ya. Ini kelihatan lantainya. Ini sudah ada marmer dan sudah sempat dipasang marmer, walaupun mungkin dalam kategori marmer ini boleh dibilang marmer yang kecil, tidak seperti sekarang. Marmernya sangat lebar ya kalau sekarang, waktu sekarang. Tapi waktu dulu mungkin juga yang banyak diminati itu adalah marmer kecil. Jadi sempat kita lihat bahwa marmer yang dipakai untuk alas dasar ini marmer yang ukuran kecil, barangkali hanya sekitar 30-an senti persegi ya. Oke, kita telusuri kawan bangunan-bangunan loji.
Barangkali mungkin kawan-kawan penasaran dengan bangunan loji, tempat di mana Belanda dulu sempat tinggal di kawasan sini ya. Jadi bangunan loji ini dengan jalan protokol atau jalan raya sekitar 50 meter ya. Jadi di Kaliwungu ini ya, di Kaliwungu ini bangunan loji yang sempat berdiri kokoh pada masanya ya, itu hanya sekitar 50 meter dari jalan protokol, jalan raya yang ada di kawasan Ngunut ini. Ini adalah emperan loji kawan ya. Jadi banyak tulisan yang ada di sini. Mungkin ini juga dari kreasi kawan-kawan atau warga sini. Dan kita lihat kawan, di dalam bangunan ini, nah kayak gini. Banyak sekali tulisan-tulisan coret-coretan di tembok. Ini mungkin dari warga sini yang sedikit barangkali iseng. Oke. Kita masih menyatu di Blotong Channel ya kawan. Jangan lupa untuk di subscribe tentunya, untuk di share dan di tombol lonceng ya. Sekalipun saya cuma sebatas ini yang bisa saya kontenkan ya. Dan juga omongan-omongan konyol dari Mbah Blotong yang mungkin sempat Anda perdengarkan di konten-konten saya yang lain. Hanya itu yang bisa saya persembahkan lewat Blotong Channel ini. Tapi harapan saya, sekalipun cuma sebatas itu yang bisa saya kontenkan, tidak menyurutkan niat kawan-kawan semuanya untuk tetap mendukung sepenuhnya membesarnya Blotong Channel ini. Nah, ini bagian ketiga dalamnya bangunan loji ini kawan. Dan kelihatan atapnya ya kawan ya. Ini masih cukup lumayan bagus ya. Beda dengan yang depan tadi, sudah berantakan semuanya. Tapi kalau yang ini, yang ada di ruangan ketiga ini, masih cukup lumayan kokoh atapnya ya kawan. Oke kawan, kita pada saat ini sembari menikmati suasana yang ada di kawasan sini, sembari kita mengupload tentang bangunan loji yang mungkin kawan-kawan juga jarang melihatnya. Tidak ada salahnya saya untuk memberikan gambaran atau memberikan sesuatu hiburan mengenai tentang masalah loji tempat peninggalan Belanda dulu. Bagaimana struktur kekokohannya, bagaimana struktur bangunannya, ya kayak macam inilah yang bisa saya perlihatkan kepada kawan-kawan ya, walaupun mungkin dalam struktur kelayakan untuk di syuting kurang layak ya kawan, karena memang sampah-sampah ya banyak menumpuk di sini di dalam ruangan loji ini, karena memang atap dari loji ini sudah usang, sehingga pohon-pohon atau daun-daun dari pepohonan semuanya banyak masuk di sini, sehingga mengakibatkan bahwa sampah menumpuk di dalam ruangan bangunan loji ini. Oke, demikian kawan sementara waktu kita upload tentang bangunan loji, dan kita kembali nanti untuk mengupload loji-loji yang lain ya kawan. Jangan lupa untuk terus didukung channel saya, di subscribe, di tombol lonceng, dan tetap menyatu di Blotong Channel. Selamat siang.